Pada kesempatan kali ini kita sudah kehadiran narasumber ya, nama tadi Salsa Ayu Amelia, dan nanti lebih jauhnya saya kasih kesempatan langsung nih si Salsa untuk memperkenalkan diri lebih dahulu, backgroundnya apa saja ya, kemudian pengalamannya atau prestasinya ya, Iya. dan lain sebagainya nih. Silakan disampaikan. Silakan Salsa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Waalaikumsalam. saya, perkenalkan nama saya Salsa Ayu Amelia, bisa dipanggil Salsa. Saya seorang presenter di TVRI. Lalu saya juga seorang pegiat lingkungan. Namun waktu itu terpilih di Kementerian Keuangan BPDLH itu terkait sebagai For Future Leader, sebagai pemimpin muda di bidang lingkungan tahun 2021. Terus Saya juga pengalaman pengalaman pendidikannya, latar belakang pendidikan. pengalaman pendidikan ya. Sebelumnya saya berkuliah di Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Hmm. jurusan pendidikan bahasa Inggris. Oh, Namun saya suka berkegiatan di bidang sosial seperti lingkungan, terus mengikuti organisasi luar. Saya juga tergabung di organisasi HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, yang ketua umumnya Sandiaga Uno, Menteri Menparekraf. Terus juga Salsa juga tergabung di lingkar mahasiswa Jambi, terus juga organisasi pegiat lingkungan seperti Gerakan Peduli Lingkungan Moro Jambi, terus juga ikut di berbagai organisasi lainnya seperti Genre ya, dulunya Genre tahun 2017, sudah lama. Ya itu saja bang, hmm. Oke ya. banyak-banyak Jadi sih. dari backgroundnya bahasa Inggris, tapi aktivitasnya justru nggak ada yang bahasa Inggris nih. Justru aktivitasnya sosial ya. Iya, justru sosial ini. Ya, tapi bahasa Inggris tetap kita perlu pelajari ya. Karena abang juga sedang Iya. berusaha untuk bisa bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris kan bahasa internasional ya. Kita pengen wawasannya luas, karena bahasa Inggris itu harus kita kuasai. Jadi adalah hubungannya nanti ya, ketika kita Iya, paham bahasa Inggris, kita nanti akan ada bisa ngobrol dikaitkan sama lah kayak gitu ya. iya orang luar negeri. Betul. Oke, Sasa. Jadi saya pengen tahu nih Ya. terkait kondisi lingkungan saat ini. Karena Sasa juga sekarang aktif di lingkungan. Eh, Abang pengen tahu juga nih, memang lingkungan itu kenapa kok dijadikan bahan pembicaraan ya di PBB, bahkan ya ada anak-anak muda yang menyampaikan isu tentang lingkungan. Memang apa sih yang terjadi pada lingkungan? Coba kasih gambar umum tentang lingkungan saat ini. Sebenarnya sorry ya, ya agak flu nih bang. Wah, Sebenarnya kerusakan lingkungan itu terjadi pada diri kita sendiri, bukan pada kita, tapi dimulai dari kita, seperti itu. Kerusakan lingkungan itu sebenarnya karena manusianya, bukan karena lingkungannya, seperti itu. Namun di sini kita hanya bisa bagaimana cara mencegah hal tersebut, seperti itu bang. Namun fenomena alam pada saat ini seperti abrasi Sungai Batanghari kita ya bang ya, itu sampai saat ini belum apa kalau menurut saya itu belum bisa apa namanya ya, bisa dicegah seutuhnya, seperti itu. Namun kenapa mungkin pemerintah sudah kita apa namanya, sudah ada diskusi dengan pemerintah, namun belum terrealisasikan hal tersebut. Mungkin banyak apa faktor lain yang membuat hal ini, seperti misalnya fenomena alam di Provinsi Jambi lah ya, tidak usah kita fenomena di luar, khususnya Provinsi Jambi aja yang terkait apa namanya, batu bara, terus juga perusahaan pertambangan pasir yang merusak lingkungan gitu. Jadi fenomena tersebut oleh manusia, oleh ulah manusia, seperti itu bang. oh, oke. Jadi emang kerusakan lingkungan yang terjadi itu memang karena ulah manusia yang barangkali terlalu serakah ya, sehingga eh, ber, bertindak itu nggak lagi mementingkan keberlanjutan lingkungannya di masa mendatang ya.
Dan juga sekarang lagi gencarnya kampanye terkait global warming ya, itu kan juga termasuk lingkungan ya, saya. Itu Nah itu gimana termasuk tuh kalau global warming itu? eh, global warming itu ya. Itu tergantung Ya, misalnya pertama. ya. Itu juga pengaruh dari gas rumah kaca, listrik. Kalau menurut aku ya, terus Mm-mm. juga banyak pengaruh-pengaruh lainnya seperti itu. Itu juga termasuk dengan pengaruh-pengaruh apa namanya, dari manusia ke manusia seperti itu bang. Jadi kita nggak bisa apa namanya ya, kita kan kita sebagai pegiat lingkungan hanya bisa bagaimana mensosialisasikan hal tersebut supaya agar kedepannya tidak terjadi seperti itu. Hmm. Yang disosialisasikan biasanya itu apa nih yang disampaikan biar mereka tuh sadar gitu kan? Itu apa biasanya yang disampaikan? Sebenarnya peran pemuda terhadap topik kita ya, peran pemuda untuk melestarikan lingkungan itu banyak sekali sebenarnya. Tidak harus kita mensosialisasikan uh, kepada orang banyak, namun untuk mengubah diri kita saja, dimulai dari diri Hmm. kita, misalnya kegiatan kita di rumah sendiri gitu ya kan, secara mandiri kita memilih sampah mana yang anorganik dan organik. Mungkin itu hal yang sangat sederhana, namun tidak banyak orang yang melakukan hal tersebut seperti itu. Nah, Hmm. juga contohnya misalnya nih di rumahnya ada program namanya itu program Biofori, tapi udah banyak saya peneliti di sekitar lingkungan kita itu belum ada program tersebut seperti itu. Misalnya kita memilah-milih sampah itu dengan program Biofori itu dengan berdiameter 30 cm lubang Biofori tersebut. Namun kita secara mandiri buat di rumah masing-masing seperti itu untuk memilah-milih sampah agar sisa-sisa makanan kita, terus juga sampah organik dan anorganiknya itu bisa dibeda-bedakan tanpa kita pergi ke TPS 3R dan bank sampahnya gitu. Namun ada secara luas supaya sampah itu didaur ulang, kita harus pergi ke tempat TPS 3R dan bank sampah seperti itu jika mau didaur ulang dan dihasilkan nilainya gitu, ada nilainya. Namun kalau secara mandiri di rumah cukup kita tanam aja di dalam lubang biofilter tersebut gitu. Itu sudah apa namanya, udah hal mandiri, hal sederhana yang harus kita lakukan di rumah seperti itu. Nah, untuk secara lebih luasnya supaya kita bisa menerapkan ke apa namanya, ke lingkungan yang lebih besar, lebih banyak, ke masyarakat luas, mungkin kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan komunitas atau organisasi lainnya seperti pegiat lingkungan, terus gerakan pemuda peduli lingkungan, terus kegiatan anak sungai atau lain sebagainya seperti itu. Oh, oke. Berarti memang kita mulai gerakan itu dari diri sendiri dulu dan kita kalau kita sudah memulai tentu kita kan bisa menjadi contoh ya. Kita bisa mensosialisasikan kepada yang lain. Kalau misalnya kita aja belum mulai barangkali ya kita mau mensosialisasikan itu orang sedikit menolak ya. Apalagi kalau kita memang punya gerakan ya. Tadi saya bilang kita komunitas ya, kemudian kita juga ada gerakan yang sudah kita lakukan di rumah yang bisa kita sosialisasikan, kita Iya, promosikan, itu bisa menjadi cara inspirasi. sederhana saja. Hmm. Ya sederhana, tapi apa ya dampaknya terasa gitu kan? Ya Dampaknya meskipun dampaknya luas. baru di kita, tapi ya. Oke. Nah kemarin kan Sasa kan ikut agenda yang dilaksanakan oleh kementerian ya. Nah itu apa yang didapatkan di sana? Bisa diceritakan nggak? Oh, banyak sekali sih sebenarnya apa yang kita dapatkan. Tentu kalau misalnya kita bilang pengalaman itu udah dari apa namanya ya, udah di luar ekspektasi kita kalau sudah pengalaman. Alasannya banyak sekali. Yang pertama di sana kita langsung awalnya sebelum diberangkatkan sebagai pemimpin muda di bidang lingkungan itu, kita juga diberi pembekalan dari Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, terus juga Direktur Jenderal dari BPDLH Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, terus juga ikut-ikut apa namanya, materi-materi yang telah dibagikan. Lalu sebenarnya untuk menuju ke sini itu kita ada tesannya dulu gitu loh bang.
Oh, Ya, ada tesannya dulu gitu. Jadi nggak langsung misalnya terpilih. Kok bisa sih salsa terpilih gitu kan langsung. Ternyata ada tahapannya. Ini tuh tahapannya sekitar hampir 1,5 tahun ya, 6 bulan. oh lama ya. Lamanya, iya 6 bulan itu, 6 bulan itu kita apa namanya menunggu apa hasil dari penilaian. Terus juga sebelumnya itu yang kita ikuti apa namanya membuat eh, esai, proposal, terus juga video, terus juga apa namanya ya, banyak sekali pokoknya. Setelah video itu terus 6 bulan berlanjut, baru kegiatan pemateri, terus juga baru di Desember akhir 2021. Jadi kegiatannya itu 1 tahun loh, 1 tahun kegiatannya tuh kalau saya hitung. 1 tahun, Desember 2021 baru kita berangkat. Terus kita langsung ke Kementerian KLHK, Kementerian Keuangan, BPDL. Di sana ketemulah berbagai membahas tentang berbagai isu-isu terkait lingkungan seperti itu. Terkait lingkungan seperti itu di sana. Banyak sekali pengalamannya. Selain kita juga turun langsung pada kegiatan itu, penanaman pohon ya, karena untuk mencegah kerusakan lingkungan itu dengan menanam pohon. Nah, di sana kita langsung bagaimana cara menanam pohon mangrove itu supaya agar bisa menyerap airnya sehingga lingkungan kita itu bisa terjaga gitu. Terus juga kita juga melihat isu-isu fenomena lainnya seperti gas rumah kaca, terus juga penghematan listrik, energi terbarukan, semuanya kita bahas di sana seperti itu. Jadi di sana kita juga udah berapa kali ya? Awalnya di Tangerang, terus ke Jakarta, terus balik lagi ke Tangerang gitu. Jadi ganti-ganti hotel waktu itu. Saking kita melihat bagaimana fenomena di Jakarta itu macetnya gitu. Seperti itu. Oh, jadi langsung terjun ya, Ya, jadi misalnya materi aja gitu ya. Ya, setelah kita diberikan pembekalan sekian lamanya berbulan-bulan, baru kita langsung terjun waktu itu di Desember. Oh, oke. Yang paling mengesankan di situ apa agendanya? Yang paling mengesankan, sebenarnya semuanya mengesankan loh Bang ya. Semuanya itu mengesankan. Namun pasti banyak tantangan karena di sana kan kita perwakilan per provinsi. Jadi di sana itu kita ketemu dari berbagai provinsi-provinsi lain seperti itu. Jadi banyak sekali pembahasan-pembahasan isu yang terkait di daerahnya masing-masing. Jadi sebenarnya semua agenda itu sangat-sangat berkesan, nggak ada yang tidak berkesan sih kalau menurut aku. Oke. Nah, sekarang kita tadi kan kita sedikit membahasnya terkait apa yang bisa kita lakukan di sini lah. Sekarang pengen tahu terkait di daerah kita masing-masing lah, di daerah kita masing-masing. Kalau Sasa tinggalnya di kota Jambi ya, Sasa ya? Salsa kan di tinggalnya, kalau tinggal pribadi ya di kota Jambi, tapi kalau sekarang aku lagi di Muaro Jambi, tempat rumah orang tua. Oh, oke. Ya. Baik. Nah, kalau di misalnya lah di kota Jambi lah, karena Sasa sering aktivitasnya mungkin di kota Jambi ya. Kalau melihat bagaimana tata kelola lingkungan di kota Jambi yang Sasa tahu lah ya, itu kan kan sering kali terjadi banjir ya. Kayaknya di Muaro Jambi juga pernah lah ya terjadi banjir itu kan. Kalau dibilang apakah karena hutan yang gundul, lah di kota Jambi memang nggak ada hutan gitu kan. Jadi apa sih yang menyebabkan uh, sering terjadi bencana ya, alam yang banjir lah yang paling besar dampaknya kalau kita itu merasakan akibat lingkungan yang mungkin tidak tertata dengan baik ya. Ini apa saja penyebabnya? Penyebab Kalau banjir lah, banjir. khusus banjir lah gitu. Ya, di mana-mana sih kalau menurut aku ya, kalau banjir itu di mana-mana. Pasti pernah merasakan banjir ya. Namun banjir itu sebenarnya penyebabnya itu karena sampah loh Bang, karena sampah seperti yang terjadi di Mandalo ya. Ini ada chat pribadi ya dari salah satu warga di Mandalo, karena dia melihat
podcast kita hari ini. Terus dia Ah. bilang di Mendalo itu banyak sekali sampah sehingga terjadi banjir di depan UIN, ya kan Bang? Ya, apa namanya, warga di sana itu membuang sampahnya di TPS Kojam, Kota Jambi. Nah, di Bendalo itu kendalanya tidak ada TPS 3R. Nah, seperti itu. Mungkin ini karena Dinas Lingkungan Hidupnya ya belum ada laporan atau bagaimana, tapi mereka bilang warga di sana sudah ada laporan terkait KDLH-nya. Nah, ini juga penyebab dari banjir tersebut. Kenapa di depan UIN itu sering terjadi banjir, di Mendalo sering terjadi banjir karena sampahnya di tepi jalan itu, di sekitaran jalan pasti itu banyak sekali sampah karena tidak ada pengelolaan seperti bank sampah, TPS 3R, sehingga sampah-sampah itu dibiarkan begitu saja gitu loh Bang. Nggak ada yang ingin mendaur ulangkan sampah itu. Jadi tidak ada tidak ada khusus untuk daur ulang. Kalau misal TPS 3R nih, bedanya apa sih, bedanya TPS 3R sama bank sampah? Kalau bank sampah kan itu dari organisasi ya, dari organisasi masyarakat. Kalau TPS 3R nih kan dari pemerintah. Jadi semua alat-alatnya itu resus, recycle itu semuanya di fasilitas pemerintah. Ada alat khusus untuk mendaur ulangkan sampah tersebut, seperti itu. Jadi salah satu penyebab dari banjir itu yang lebih banyak kalau khusus di daerah kita ya karena sampahnya. Kalau di tempat aku ini Muaro Jambi ya, kalau aku lihat banjir juga karena sampahnya. Mereka tidak bisa limbahnya di mana-mana. Kalau di kota kan kita lihat, kalau misalnya di kota Jambi kan udah banyak tuh TPS atau bank sampah, terus juga drainasenya udah dibenerin gitu. Itu juga terkait terhadap banjir itu loh Bang. Nah ini kan apa yang kurang dari situ kan, misalnya tadi disampaikan ternyata di situ fasilitas 3R-nya kurang. Nah itu kan bisa nih, anak muda kayaknya bisa masuk di situ sebenarnya kan untuk melakukan gerakan 3R tadi ya. Nah, Bapak pernah tahu nggak ada komunitas pemuda yang mungkin memang bergeraknya itu untuk melakukan hal itu? Ada yang pernah Sasa tahu? Ada, seperti komunitas Gerakan 1000 Tangan, mungkin pernah dengar nggak sih Bang? Gerakan 1000 Tangan. Nah, itu juga komunitas peduli sampah ya kan. Namun mungkin komunitas itu hanya untuk di kota Jambi. Aku nggak tahu kalau ini Mendalo masuk Muaro Jambi ya. Kalau di Muaro Jambi itu ada di bagian Kabupaten Muaro Jambi, itu di bagian Candi Muaro Jambi. Nah, itu ada komunitas Gerakan Peduli Lingkungan. Nah, itu di bagian sungai. Jadi semua sampah di sekitaran sungai itu dikelolanya. Namun kalau kali ini yang di Mendalo itu terkait banjir yang ada di Mendalo, mungkin itu karena nggak ada terkait kebijakan pemerintah mungkin untuk membuat bank sampah atau TPS 3R agar sampah itu tidak berkeliaran di sekeliling mereka gitu. Jadi warga setempat bisa ada tempat di mana mereka bisa membuang sampah tersebut gitu. Atau karena di dalam diri kita tidak ada inisiatif sendiri ya untuk menanam sampah. Jadi dikit-dikit dibakar sampahnya, dibakar. Sebenarnya hal itu salah dilakukan. Nah, yang benar itu ditanam gitu, dikuburkan gitu. Padahal di Mendalo itu kan ada Unja, ada UIN, dua kampus besar di Provinsi Jambi. Itu letaknya di Muaro Jambi. Iya. Tapi kok gerakannya belum muncul gitu kan? Ini apa ya penyebabnya? Apa karena memang nggak ada organisasinya ya? Mungkin ini belum meluas mungkin ya, karena belum meluas organisasinya seperti itu mungkin ya. Karena Salsa sendiri pun yang mengikuti kegiatan ini pun dari berbagai provinsi itu banyak sekali yang daftar, namun gerakan program yang muncul, program yang lulus pada saat itu hanya dari kampus Salsa gitu.
pada tahun itu, tahun 2021 itu dari kampus aku. Nah, dari kampus Unja, UIN belum ada terlihat apa namanya program dari mereka seperti itu. Mungkin di sana belum, atau anak-anak di sana belum ini ya, belum apa ya. Aku juga kurang tahu nih kalau di sekitaran Bendala di sana. Iya, 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 iya. Ya Kalau di mungkin sekitaran Salsa di sini itu udah ada komunitasku sendiri gitu, komunitas aku sendiri namanya Gerakan Nusantara Peduli Lingkungan. Nah, itu udah bergerak di Kecamatan Sekernan gitu. Kalau di apa biasanya agendanya apa tuh? agendanya itu kita mendidik secara dini untuk anak-anak seperti itu. Misalnya untuk mengajarkan dia berkebun, lalu memberikan dia edukasi, taman bermain ke alam seperti itu. Karena kalau udah dewasa seperti kita ya kan sulit sekali untuk menumbuhkan rasa cinta kepada lingkungan. Namun kalau misalnya dia sudah dewasa nanti, kita mendidiknya sejak dini, dia bisa menambahkan rasa peduli lingkungan dari sejak dini sampai terbawa ke dewasa nanti seperti itu. Oh, berarti Jadi, memang diawali dari edukasi ya? Ya di edukasi sih. Lebih karena aku ini lulusannya pendidikan, jadi aku lebih ke mengedukasi seperti itu, Bang Wasril. Oh, oke, oke. Nih yang nonton kalau mau nanya boleh ya Niko kalau mau nanya. Siap, siap. Agak-agak serak nih, makanya aku nahan-nahan batuk dari tadi. Udah apa, emang lagi musim sekarang ini, jangan-jangan gara-gara lingkungan juga nih kita Ya, jadi gara-gara kena banyak. lingkungan nih, Bang. Iya, jadi memang kalau bukan karena lingkungan ya tiba-tiba datang sendiri kan agak aneh ya. Memang apa pengaruh lingkungannya faktor alam atau faktor cuaca, tapi faktor yang sangat besar kemungkinan untuk kita tuh sakit ya faktor di lingkungan rumah kita kan, apalagi sekarang lagi naik-naiknya tuh DBD gitu kan. Nah, itu kan DBD kan itu nampak juga tuh faktornya, lingkungan itu. iya, karena lingkungan. Nah, jadi perlu nih ada gerakan-gerakan ya. Oke, Iya. terus gini, kira-kira ya, yang bisa kita lakukan lah selaku anak muda mungkin untuk menggerakkan komunitas, kan komunitas ini kan gini, nah, mereka itu mau bergerak, tapi kan mereka kan nggak ada dana gitu kan seperti itu ibaratnya. Iya, iya, iya. Ya, mereka kan cuma modal sosial lah itu kan. Mereka dalam rangka tadi contoh aja kita ambil contoh kasus kayak di UIN itu kan sering banjir itu, mungkin situ sampah banyak. Ya mungkin Mas U itu mau bergerak, tapi mereka kan ya itu sebenarnya bukan Tidak punya modal. tapi iya, Sasa udah nyinggung lah itu mungkin karena pemerintah ya. Nah, jadi kalau menurut saya pemerintah itu ide dari kita untuk bisa global hasilnya itu alur yang ingin kita itu bangun ya terkait sampah ini, apakah kita tadi saya bilang apakah cuma ditimbun saja atau mungkin bisa adanya gerakan untuk sampah-sampah ini bisa memiliki nilai jual, atau apa yang pertama kali dilakukan nih biar para masyarakat ini dia tidak apa ya memikirkan sampah ini barang-barang berharga itu. Nah, kira-kira apa yang tahapan pertama yang mesti kita lakukan agar mereka itu akan seperti itu? Karena sekarang kan banyak juga tuh ya para UMKM ya yang bisa menjadikan sampah ya untuk menjadi produk dia untuk jualan itu kan. Nah, tapi hanya segelintir orang yang tahu seperti itu gitu kan, yang mungkin tergerak seperti itu. Nah, apa nih yang bisa kita lakukan nih sebagai anak muda yang bukan punya uang yang banyak itu kan? Sebenarnya kalau misalnya pemuda itu paham kalau sampah itu adalah uang, mengerti kalau sampah itu adalah uang, pasti mereka akan memanfaatkannya ya kan, Bang? Yang pertama, apa yang harus mereka manfaatkan dari sejenis sampah? Bisa seperti Bang Wasril katakan kalau sampah bisa dikelola menjadi kerajinan lalu dipasarkan oleh UMKM. Bisa seperti itu. Nah, tapi
tapi hanya sebagian orang. Nah, jadi bagaimana supaya menumbuhkan rasa kesadaran mereka seperti itu kan? Supaya tidak dilakukan oleh sebagian orang seperti itu. Nah, untuk kesadaran mereka ini, menumbuhkan kesadaran mereka itu, mereka harus sering mengedukasi diri mereka sendiri gitu, dari hal-hal seperti menjaga kebersihan diri dia sendiri gitu, mencintai diri dia sendiri, menjaga kebersihan dirinya, terus juga di rumahnya, terus juga cara dia memperlakukan dirinya, pokoknya semua dia mencintai dirinya seperti itu, sehingga mereka sadar apa yang dipakai diri dia sendiri, seperti makanan, terus juga baju, sisa-sisa baju, terus juga apa yang dia punya, barang bekas apa yang dia punya. Nah, kalau dia mencintai hal-hal tersebut, pasti dia berpikir, oh, ini bisa kita manfaatkan untuk ini bisa kita olah untuk menjadi ini, seperti itu. Jadi mereka kalau mereka sudah teredukasi sendiri, mereka pasti langsung berpikir, ada apa ya namanya ya, insting mereka langsung berpikir, oh ternyata ada nilai jualnya tersendiri, seperti itu. Namun banyak sekali kesadaran mereka itu tidak dibangun dalam diri dia sendiri, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini juga bisa memberantas pengangguran yang ada di Kota Jambi loh, Bang. Oh iya, betul. Kalau mereka berpikir, nah jadi dari pola pikir mereka itu yang sulit untuk kita ubah. Bagaimana? Nah, ini sebagai tugas kita bersama untuk bagaimana masyarakat itu bisa berpikir bahwa memberantas pengangguran itu bukan hanya dengan mencari kerja, tapi membuka peluang usaha. Ya, dan bergeraknya dari pemanfaatan sampah, pemanfaatan limbah, mendaur ulang pengolahan, seperti itu. Apa yang mereka pakai, jadi mereka harus bisa mengedukasi diri mereka sendiri gitu, mencintai diri mereka sendiri, sehingga mereka paham, oh ini bisa menjadi ini gitu. Ya. Dan ada tuh di Kota Jambi itu ada komunitas namanya RKPS ya, Rumah Kreatif Pemuda Seginjai. Itu kemarin juga pernah saya undang tuh di kota itu. Memang keren mereka. Sampah-sampah yang mereka ada yang mereka itu juga barang-barang tersebut, dan mereka bisa jual dengan harga yang lebih mahal gitu kan. Nah, ini tentu menarik kan kalau misalnya komunitas yang seperti ini itu dibanyakin gitu kan, sehingga memang kasus terkait lingkungan yang membuat kita tuh bisa jadi banjir atau bencana alam itu sedikit ya, mungkin tidak semua lah ya, karena memang kalau seandainya memang dampaknya besar, tentu duitnya juga harus besar, kekuatannya juga harus besar ya. Yang paling punya kekuatan besar itu ya kekuasaan gitu kan. Nah, sekarang saya mau ini nih, kalau seandainya Sasa bertemu dengan gubernur gitu kan, ketemu sama gubernur atau ketemu sama bupati atau wali kota, ide apa yang ingin Sasa tuh sampaikan dalam rangka untuk melestarikan lingkungan nih, atau khususnya Pak, biar pemuda ini mau bergerak Pak, bagusnya seperti ini Pak. Nah, kira-kira apa nih, pernah nggak terbayangkan ide-ide yang ingin disampaikan kepada pemerintah yang punya kekuasaan ini? Oh iya, jadi ada suatu ide. Sebenarnya ide ini tuh bukan ide untuk kalau misal RKPS itu bergerak dari UMKM. Nah, jadi kalau RKPS ya bergerak di pengelolaan limbah, didaur ulang, lalu dipasarkannya ke UMKM seperti itu. Dan itu juga menjadi nilai yang sangat tinggi, nilai jual kalau menurut aku. Nah, itu yang saya katakan tadi, Bang, tidak semua orang bisa mengedukasi dirinya seperti itu. Nah, gitu. Nah, kalau saya bertemu dengan beberapa pemerintah yang ada di Provinsi Jambi, misalnya gubernur lah ya, program apa yang harus kita lakukan. Mungkin ini programnya dari apa yang aku temui pada saat aku diundang rapat di Jakarta pada waktu itu. Mungkin program itu yang aku katakan kepada gubernurku terkait program biopori yang telah diteliti sebelumnya oleh tim aku dari berbagai provinsi pada saat itu.
Jadi program ini adalah program yang paling cepat untuk memberantas banjir, terus juga memberantas lingkungan, eh, memberantas sampah, terus juga menghasilkan kompos dengan cara mendanai untuk program biopori ini. Jadi ada suatu program yang harus aku tawarkan adalah Kampung Biopori. Nah, Kampung Biopori ini belum ada di Provinsi Jambi, khususnya Provinsi Jambi. Di seluruh pelosok belum ada sama sekali. Ini hanya ada di kota-kota besar seperti di Jakarta dan di Bogor. Hanya di sana ada Kampung Biopori, ini belum ada di Provinsi Jambi. Namun program ini yang harus aku tawarkan ke pemerintah Provinsi Jambi untuk terkait penanggulangan banjir, sampah, terus juga penghasilan kompos, terus juga menjaga tanah kita, karena tanah kita ini adalah paru-paru ya. Terus juga menurut aku program ini yang harus aku tawarkan seperti itu, Bang. Itu gimana? Yang setahu Sasa ya terkait Kampung Biopori tadi yang ada di Jakarta dan Bogor, itu apa sih kegiatan mereka sehingga bisa mengurangi sampah, bahkan bisa membuat kompos? Itu emang apa sih yang ada di situ? Mungkin bisa ceritakan Sebenarnya sedikit kalau dari program ini, dari program Kampung Biopori ini, dia memang suatu kampung itu suatu kampung yang sangat hijau seperti itu. Jadi memang mereka menciptakan kampung itu yang sangat hijau, seperti programnya ini, siapa ya, aku lupa sih namanya. Jadi ini biopori ini itu berbentuk kecil, berdiameter 30 cm, berdiameter 30, terus ke bawahnya itu sangat kecil, Bang. Jadi hanya lingkaran, seperti lingkaran bola ya, seperti lingkaran bola, terus ada saringannya, ada bahannya. Jadi itu modalnya beberapa lah mungkin. Kalau dibikin sangat sangat banyak gitu, mungkin bisa menghabiskan berapa modal lah ya, nggak tahu. Adalah catatannya seperti itu. Nah itu sampah-sampah itu, sampah-sampah sisa makanan kita, terus sampah-sampah seperti organik atau anorganik itu ada dipisahkan di situ. Jadi mereka pada saat masuk lubang itu mereka sudah didaur ulang gitu. Jadi ketika sudah didaur ulang jadi komposnya kita ambil lalu kita jual. Nah, jadi itu juga bisa menjaga tanah dan menjaga pengurangan banjir. Itu sudah terbukti terbukti efektif dan efisien. Iya. Kalau sampah organik ya, kalau sampah organik gimana? Bang. Seluruhnya. Oh bisa ya? Organik dan organik ya. Seluruhnya. Oh gitu. Kalau anorganik gimana prosesnya? Sama. Kita membuang. Jadi biopori itu tempat kita pembuangan seperti itu. Namun ditanam. Tapi mereka gitu langsung langsung bekerja di dalam sana seperti itu. Oh, oke. Jadi usulnya ya, kalau seandainya ada di Jambi ini ada kampung yang banyak bioporinya ya, kita bikin bioporinya banyak ya, dan itu tentu bisa sebenarnya jadi tempat wisata juga. Soalnya sekarang banyak tuh wisata yang berbasis barulah kita merambah ke tempat pariwisata seperti itu. Nah semuanya itu, baru benar kata Bang Wasril, itu bisa merambah ke tempat wisata. Pernah nggak Sasa melihat ada contoh yang memang bisa apa ya, dari dalam rangka untuk go green lah sifatnya, tapi pariwisatanya bisa maju di situ? Pernah nggak melihat atau suatu dengar daerah gitu ya? Iya. Suatu daerah di mana ya? Atau tempat wisata gitu. Yang sangat menjaga flora dan fauna, terus menjaga tempat wisata yang ada di Jakarta, itu namanya hutan mangrove. Oh, jadi hutan mangrove. Hutan mangrove. Abang pernah ke sana nggak?
Oh, belum belum. Nah, jadi di, jadi di hutan mangrove itu mereka sangat menjaga lingkungannya. Jadi di sana ada flora dan fauna, terus juga ada Hmm. lingkungan mangrove-nya, hutan seperti hutan-hutan mangrove seperti itu, terus ada pengelolaan air bersihnya juga ada seperti itu. Jadi di sana itu kalau menurut aku tempat yang sangat apa namanya ya, nah yang sangat apa namanya sangat menjaga lingkungan kalau menurut aku di sana Hmm. karena mereka di sana sangat merawat lingkungan itu seperti mereka merawat kehidupan di masa depan. Wah, berarti pola pikirnya sudah ini ya, sudah Pikirnya jauh. sudah kalau menurut aku ya di wisata itu sih paling paling bagus. Oh, oke oke oke. Ya, kayaknya di masa depan ya, di masa depan kayaknya wisata yang berbasis go green yang cukup diminati, gitu kan? Karena memang pertama lahan di daerah ini semakin lama kan semakin sedikit, gitu kan? Tentu wisata itu wisata alam barangkali ya sudah tidak turun lagi. Jadi orang sudah mulai merasuk ke daerah situ tuh biar bisa dapat pasti income juga dari wisata buatan, gitu kan? Ya tentu dalam rangka untuk melestarikan lingkungan itu jadi ide. Seperti di daerah kita nih, di dekat apa namanya Jalan Candi Muaro Jambi itu apa sih namanya? Umo ya, Umo Padi Oh, Cafe. ah, Nah, ya. saya sih belum pernah ke sana tuh, tapi mau OTW lah mau ke sana sih bang. Salsa lihat kan di sana itu dimanfaatkannya wisata alamnya untuk memperlihatkan keindahan alam seperti Umo Padi seperti itu. Nah itu juga bagus memanfaatkan alam sebagai tempat wisata. Hmm, Tapi iya, iya, betul betul betul. uh, itu banyak sekali sebenarnya memanfaatkan hal tersebut ya, memanfaatkan hal tersebut keindahan alam kita. Misalnya nih di tempat bagian Sengeti itu juga banyak apa namanya ya wisata liontin yang ada di Bisa. Sengeti itu bagian pedalaman desa apa namanya ya, lupa saya nama desanya. Nah, ada bunga liontin. Nah, di situ juga tempat apa wisata alam seperti itu. Namun tergantung lagi nih bagaimana manusia mengelolanya. Oh iya iya iya. Ya kan kan jadi itu sudah mulai banyak ya terkait wisata yang berbasis alam itu tentu lebih alami dan kalau orang yang buat apa yang sifatnya apa ya bukan alami itu mungkin orang sudah agak jenuh lah ya nggak Nggak ada ada freshnya gitu ekspor. kan. Betul. Lebih ke alam lah ya. Oke, baik Hasan nih sudah sekitar 40 menit kita ngomong. Nah, sekarang minta closing statement ini ya terkait pembahasan kita pada hari ini. Silakan Hasan. Harapan Kesimpulan atau lah. maksudnya apa nih? Ya, kesimpulan sekaligus harapannya gimana? Silakan. Kesimpulan pada hari ini kita sebagai pemuda tentu berperan aktif untuk melestarikan lingkungan kita dengan dimulai di dalam diri kita sendiri. Seperti kita mencintai diri kita, begitu juga kita memperlakukan alam kita, memperlakukan bagaimana kita menjaga lingkungan kita. Bumi kita adalah ibu kita. Uh, sejauh kita menyakiti ibu kita, beliau akan selalu mencintai kita. Terus juga harapan saya pada hari ini sebagai pemuda aktif di bidang lingkungan yang ada di Provinsi Jambi tentunya sangat mengapresiasi pemuda-pemuda yang ada di Provinsi Jambi untuk selalu berkegiatan aktif di bidang lingkungan maupun bersosialisasi di lingkungan masyarakat agar masyarakat menyadari bahwa pentingnya menjaga lingkungan seperti itu karena merawat lingkungan adalah seperti kita merawat kehidupan kita di masa depan. Oke, ya. Jadi mulai dari diri sendiri dan para pemuda diharapkan memang betul ada gerakan ya kecil barangkali menurut orang tapi itu setidaknya ada gerakan yang bisa dilakukan untuk sedikit memperbaiki lingkungan kita ya. Ini ada bagus juga nih orang kota Orang suka hiburan desa. desa
orang desa liburannya perkotaan. Ya memang seperti itu ya. Makanya kalau yang kita di kota yang di perkotaan silakan nih bawa suasana desa di perkotaan, yang di pedesaan silakan buat perkotaan di desanya masing-masing ya. Oke, Sasa terima kasih sudah mau bersedia untuk diskusi terkait lingkungan, dan kita mungkin dapat beberapa insight yang bisa kita bisa bawa di saat diskusi terkait lingkungan itu kan. Nah, jadi kan sesekali kan kita kan juga ada diskusi tentang lingkungan. Setidaknya apa yang disampaikan sama Sasa tadi, Abang sudah punya beberapa insight yang mungkin bisa dijadikan ilmu baru lah untuk bisa nanti disampaikan pada teman-teman yang lain ya. Oke, terima kasih Bang Kiri ya dengan Bila Tapi Udaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya saya. Ya, sama-sama. Ya, kita akhiri videonya.